Halo semuanya, saya dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri Helen, yang kedua Junior, yang ketiga Kelvin Chang, yang keempat Kofifah, yang kelima Rosidawati, yang keenam Rudin, dan yang ketujuh Safaranda. Di sini kami akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing atau pemasaran secara digital bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana kita dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu di online. Pengertian digital marketing menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cave dan Mayer 2009. E-marketing atau digital marketing adalah pemasaran yang memiliki lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan digital, dan juga bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menurut Hedrick dan Struggles 2009, perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam, dan perangkat games menawarkan akses baru periklanan yang tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Jadi, mengapa para marketer di seluruh Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari marketing tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media yang lebih interaktif? 4. Digital marketing. Yang pertama itu ada jangkauan global. Ini merupakan situs web yang memungkinkan Anda untuk menemukan pasar baru dan berdagang secara global dengan investasi yang kecil. Kedua, ada biaya lebih rendah. Ini merupakan kampanye digital marketing yang terarah dengan baik dan terencana dengan baik dan dapat menjangkau pelanggan yang tepat. Yang ketiga, ada hasil yang dapat dilacak dan diukur. Ini merupakan atau yang dapat digunakan untuk mengukur digital marketing Anda dengan analisis web dan alat metrik online lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan Anda untuk menentukan seberapa efektif kampanye Anda. Yang keempat ada penjualan tinggi. Ini sejalan dengan kemampuan digital marketing untuk membangun hubungan langsung dengan target si konsumen. Nah, tentunya efek penjualan yang tinggi juga akan terasa. Dan beberapa pebisnis berpengalaman meyakinkan jumlah peningkatan 2,5-3 kali lipat dibanding sebelum menerapkan digital marketing. Yang kelima ada interaksi terjalin. Nah, yang dimaksud dengan interaksi terjalin ini adalah pemasaran digital yang menghubungkan kalian dengan konsumen di internet. Dan yang keenam adalah bisnis Anda terkenal. Yang dikatakan dengan bisnis Anda terkenal ini merupakan digital marketing yang memungkinkan Anda untuk membuat kampanye yang sangat menarik berupa gambar, video, artikel, dan ini memungkinkan Anda menghasilkan atau memperoleh uang sosial. Jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada website, yang kedua itu ada SEM, SEO, dan PPC. Yang ketiga itu ada social media marketing, yang keempat ada email marketing, yang kelima ada content marketing. Website merupakan channel digital marketing yang cukup tua dikenal. Website menyediakan fitur yang hampir tidak terbatas untuk menyampaikan informasi pada calon customer sebuah usaha. Bentuk-bentuk website juga sangat banyak, mulai dari jenis blog, e-commerce, atau bahkan cukup simpel dengan menampilkan satu halaman yang tercakup beberapa informasi terkait produk yang dipasarkan. Website bisa dibilang merupakan channel digital marketing yang wajib dimiliki oleh para pemasar. Hal ini karena banyak informasi yang kurang bisa disampaikan secara panjang di media sosial, namun bisa dengan mudah ditampilkan di website.
Namun tentunya untuk memiliki sebuah website dibutuhkan sebuah domain dan hosting yang paling baik. Selanjutnya, SEM, SEO, dan PPC. SEM singkatan dari Search Engine Marketing, yang mana merupakan strategi digital marketing yang menempati halaman pertama Google dengan keyword tertentu dengan cara berbayar. Itu adalah sebuah metode di mana kita dapat mengiklankan website di mesin pencari. Dalam pencarian ada dua hasil yang akan ditemukan, yaitu hasil organik dan hasil dari iklan. Iklan yang muncul di hasil pencarian inilah yang disebut dengan search engine marketing. Berdasarkan dua kategori hasil pencarian ini, kita bisa membagi search engine marketing menjadi dua bagian. Yang pertama, Pay Per Click ADS atau PPC ADS. Mesin pencarian seperti Google ini atau Bing menyediakan layanan iklan kepada para pemasang iklan. Iklan tersebut bisa dibayar berdasarkan jumlah orang yang melakukan klik pada hasil pencarian. Iklan bisa dipasang berdasarkan keywords tertentu, seperti misalnya Anda pemilik dan pengelola sebuah cafe XYZ di kota Jakarta. Anda bisa memasang PPC ADS-nya berdasarkan keywords seperti coffee shop di Jakarta, coffee shop Jakarta, atau XYZ atau coffee Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua, Search Engine Optimization atau CAO. Merupakan upaya meningkatkan kemungkinan agar tautan ke situs bisnis muncul pada halaman pertama hasil pencarian Google. Spesialis SEO bahkan menargetkan agar situsnya menjadi urutan pertama atau paling teratas. Dengan itu, kemungkinan situs tersebut dibuka dan dibaca oleh calon pelanggan menjadi lebih tinggi. CAO dilakukan secara organik, yaitu dengan menyisipkan kotak kunci yang relevan pada artikel tertentu di situs. Memang ketika berhasil mengusahakan alamat situs web menjadi alamat teratas, hasil pencarian secara organik berdasarkan keywords tertentu, maka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar PPC ADS. Sosial media marketing. Sosial media marketing adalah penggunaan platform media sosial untuk bisa terhubung dengan calon pelanggan atau konsumen, sehingga dapat membangun nama brand, meningkatkan penjualan, serta mengarahkan trafik situs web. Cara ini mencakup penerbitan konten yang berkualitas di profil media sosial, mendengarkan dan saling berinteraksi dengan pengikut di media sosial, dan menjalankan iklan di media sosial. Adapun platform media sosial utama saat ini yang sering kita temui yaitu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, dan Snapchat. Pemasaran digital di media sosial bisa dilakukan dengan dua cara, di mana yang pertama yaitu beriklan di media sosial dengan iklan berbayar. Biasanya, semua perusahaan penyedia layanan media sosial akan menawarkan iklan berbayar kepada para penggunanya. Dan yang kedua yaitu menggunakan konten untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan followers secara organik. Selain dari menggunakan iklan berbayar di media sosial, kita juga bisa melakukan konten marketing untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan followers secara organik. Email marketing. Email marketing merupakan strategi efektif yang cukup umum digunakan bagi mereka yang memiliki perusahaan ataupun bisnis dengan memanfaatkan email. Strategi ini dapat membantu pelanggan untuk mengetahui item ataupun penawaran-penawaran terbaru. Email marketing juga memainkan peran penting dalam strategi pemasaran, dengan memperoleh prospek, brand awareness, membangun hubungan, dan menjaga pelanggan tetap terlibat di antara pembelian melalui berbagai jenis email yang telah dikirimkan. Oke, selanjutnya konten marketing. Konten marketing merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Nah, terdapat dua elemen penting dalam konten marketing. Yang pertama, konten harus memenuhi 3 syarat: penting, relevan, dan konsisten. Nah, elemen kedua dalam konten marketing adalah mencapai tujuan untuk mengkonversi audiens menjadi konsumen. Memproduksi konten untuk konten marketing bukan hanya untuk menghibur audiens, tetapi ada tujuan yang harus dicapai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengkonversi audiens menjadi pelanggan. Nah, bentuk-bentuk digital marketing itu ada video, podcast, e-box, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya jenis pekerjaan di digital marketing. Itu ada manajer CEO, spesialis konten marketing, manajer sosial media, dan koordinator otomasi pemasaran. Kelebihan digital marketing. Yang pertama, dapat menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet. Yang kedua, dapat mengukur trafik website. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi dikarenakan semakin sempitnya batasan jarak dan waktu. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat.
Yang kelima, digital marketing membuat penjual bisa memberikan pelayanan real time. Yang keenam, menghubungkan penjual dengan pelanggan melalui perangkat mobile di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, mampu memberikan kestabilan bagi brand di mata konsumen dari merek brand lain sebagai pesaingnya. Kekurangan digital marketing. Yang pertama, konsep pemasaran online dapat mudah ditiru. Yang kedua, memunculkan banyak pesaing dikarenakan tidak ada batasan teoritis yang dapat menghambat perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, berbagai produk tertentu belum tentu cocok jika dipasarkan melalui media online. Yang keempat, jika ada reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, dapat merusak reputasi perusahaan secara cepat. Yang kelima, digital marketing terlalu bergantung dengan teknologi. Yang keenam, tidak semua kalangan sudah melek teknologi. Digital marketing hanya bisa diterapkan maksimal pada generasi usia produktif yang mayoritas melek teknologi.